Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting mengenai perbedaan sudut yang berpengaruh terhadap hasil tembakan. Pernahkah Anda menembak sasaran yang berada tidak sama ketinggiannya dengan Anda? Pernahkah Anda mengamati titik tumpukan mimis Anda pada saat Anda menembak dengan sudut ini? Kebanyakan penembak lainnya akan melakukan zero rifle scope pada jarak tertentu dengan posisi laras datar dan sejajar dengan permukaan bumi. Namun, dalam praktik menembak di lapangan, semisal dalam skenario berburu, kebanyakan sasaran berada pada posisi lebih tinggi maupun lebih rendah dari posisi penembak. Hal ini menyebabkan perbedaan titik tumbuk mimis pada sasaran. Kadang perbedaan ini begitu kecilnya sehingga tidak disadari. Bisa juga perbedaan ini begitu besar sehingga akhirnya akurasi senapan yang disalahkan. Bagaimana sebenarnya perbedaan sudut tembak mempengaruhi perkenaan mimis? Berikut ini Sniper Ngapak akan menjelaskan teori mengenai perbedaan sudut pada saat menembak yang diambil dari berbagai sumber. Kembali pada pelajaran sekolah dulu, kita mengenal gravitasi bumi sebagai suatu gaya yang mempengaruhi semua benda di planet ini. Sebagai sebuah gaya, maka gravitasi memiliki besaran dan arah. Arahnya selalu menuju pusat bumi atau praktisnya selalu mengarah benda ke bawah. Pada suatu benda yang bergerak lurus sejajar dengan permukaan bumi, semisal pada mimis yang ditembakkan, gaya gravitasi bekerja dengan membelokkan arah pergerakannya menuju ke bawah. Dalam hal ini, mimis akan bergerak membentuk lintasan menyerupai busur. Sebelumnya, coba Anda bayangkan terlebih dahulu bagaimana mimis bergerak keluar dari laras senapan. Berikut ini adalah ilustrasi dari Chairgun Pro dengan skenario mimis RWS Superdome 8,3 grain yang ditembakkan dengan menggunakan Sub Tiger dengan kecepatan 750 fps atau sekitar 5 kali pompa. Perhitungan Chairgun Pro pada mimis Superdome 8,3 grain dengan kecepatan awal 750 fps memperlihatkan lintasan melengkung turun berbentuk busur yang menunjukkan penurunan sejauh 13 inci atau sekitar 33 cm pada jarak 54 yard atau sekitar 50 meter. Bagaimana jika mimis ditembakkan tegak lurus dari atas menuju bumi? Anggap saja kita sedang menembak seekor tikus dari sela-sela lantai balkon di lantai atas. Maka gaya gravitasi yang bekerja searah dengan kecepatan mimis sehingga tidak ada lintasan busur yang terbentuk dan mimis akan terjun lurus ke bawah. Masalah timbul jika ada sudut tertentu dalam menembak. Anggap kembali ketika kita sedang menembak tupai yang terletak di dahan pepohonan maupun kelelawar yang bergantung di atap rumah, atau bila mana kita hendak menembak tikus dari balkon lantai 2 rumah ke bawah pekarangan. Bagaimana kita akan tahu jika mimis itu akan mengenai sasaran dengan sekali tembakan? Faktanya adalah gravitasi akan bekerja hanya pada komponen horizontal dari gerak mimis. Artinya, berapapun sudut tembakan yang akan diambil, gaya gravitasi akan mempengaruhi pada sejauh mana mimis itu bergerak lurus di bidang yang sejajar dengan permukaan bumi. Jadi, tidak ada bedanya antara menembak dengan sudut ke arah atas maupun ke arah bawah. Gravitasi akan bekerja mempengaruhi mimis pada gerak horizontal yang sejajar dengan permukaan bumi. Berbagai aspek dalam menembak sasaran dengan tingkat ketinggian berbeda dari penembak. Pada ilustrasi berikut ini, RS atau silent range, jarak pada bidang kemiringan, bullet trajectory, lintasan peluru, dalam hal ini adalah mimis, inclination angle atau sudut kemiringan, RH horizontal distance, jarak horizontal. Perhatikan bagaimana jarak horizontal dibentuk dan memiliki hubungan cosinus dari jarak pada bidang kemiringan. Kita mengetahui bahwa sebenarnya menggunakan suatu rifle scope atau teleskop pada prinsipnya adalah berusaha mempertemukan lintasan mimis dengan sumbu penglihatan teleskoptik dari teleskop tersebut. Lakukan zero artinya mempertemukan dua lintasan tersebut pada satu atau dua titik pada jarak yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah gambar dari hubungan lintasan mimis dengan sumbu penglihatan. Perhatikan bagaimana kedua garis ini dapat diatur untuk bertemu di dua titik atau to zero. Pada saat melakukan zero pada sasaran yang memiliki ketinggian yang sama dengan penembak, maka jarak horizontal terukur sepanjang lintasan mimis. Sekarang kita kembali pada skenario menembak dengan Sub Tiger. Sebagai ilustrasi, saat ini kita memasang sebuah teleskop dan melakukan zero pada jarak 20 meter. Masih dengan Chairgun Pro mimis Superdome dengan kecepatan awal 750 fps diatur untuk penggunaan rifle scope yang digunakan pada zero jarak 20 meter. Di sini tampak lintasan mimis hanya memotong sumbu penglihatan pusat pada satu titik atau 10. Contoh teleskop yaitu dengan menggunakan retikel jenis Mildot dan kita atur pada kekuatan perbesaran 6 kali. Hasil grafik memperlihatkan titik tumbuk mimis, point of impact. Ilustrasi selanjutnya adalah kita akan menembak sebuah burung pada posisi di atas pohon. Anggap saja kita sudah begitu mengenal pohon tersebut dan kita tahu bahwa burung bertengger setinggi 20 meter atau sekitar 22 yard di puncak pohon. Jarak penembak dengan pohon adalah sekitar 10 yard atau 9 meter. Pertanyaannya adalah apakah kita akan menembak dengan titik bidik pada bagian tengah teleskop atau titik bidik lainnya.
Dengan prinsip yang diterangkan sebelumnya dan melihat hasil grafik, maka jawabannya adalah kita akan menembak dengan mengangkat titik bidik sejauh 1 mil dot atau hold over, karena pada jarak 10 yard titik tumbukan akan turun sejauh min 1,0 mil dot. Masih bingung juga? Di bawah ini adalah ilustrasinya. Dengan skenario menembak di atas, maka dapat ditentukan jarak horizontal adalah 9 meter dan jarak pada bidang kemiringan yang dihitung pada rumus Pythagoras didapatkan 23,76 meter. Kita tahu bahwa komponen horizontal dari skenario menembak kita di atas adalah jarak dari penembak dengan pohon, yaitu 9 meter. Jadi gravitasi akan bekerja membelokkan mimis seperti ketika mimis sedang melintas datar sejauh 9 meter. Artinya titik perkenaan mimis akan jatuh sama seperti menembak datar sejauh 9 meter. Walaupun jarak yang harus ditempuh mimis sesuai perhitungan adalah 23,76 meter. Walaupun titik tumbuknya sama dengan menembak datar sejauh 9 meter, namun tentunya ada perbedaan dengan menembak datar. Perbedaan itu terletak pada kecepatan yang lebih kecil akibat hambatan udara yang dialami lebih lama pada mimis yang bergerak sejauh minimal 23,76 meter. Gravitasi memberikan gaya ke bawah, sedangkan hambatan udara memberikan arah gaya ke belakang. Dengan mengetahui hal ini, kita sudah cukup dimudahkan dalam menentukan di mana titik bidik sasaran ketika pada teleskop. Kita tidak perlu memperkirakan jarak kita dengan sasaran, kita hanya perlu menentukan jarak horizontal kita dengan objek tepat di mana sasaran dianggap. Setelah kita mendapatkan perkiraan jarak tersebut dan mencocokkannya dengan perkiraan titik tumbuk pada teleskop, maka peluang kita mengenai sasaran akan tinggi. Memang masih ada faktor lain, semisal hembusan angin yang dapat membelokkan mimis secara menyamping. Kita rasa lebih mudah bagi kita untuk menentukan jika jarak benda yang berada pada ketinggian sama dengan kita. Fakta lain, bila mana sudut menembak kita sudah terlalu tinggi maupun curam, maka hasilnya jarak horizontal kita dengan sasaran sudah terlalu dekat sehingga kita harus menaikkan titik bidik kita atau hold over. Mengenai lintasan mimis senapan, mengetahui titik tumbuk pada berbagai jarak, mengetahui titik bidik pada teleskop untuk berbagai jarak, dan tentunya kemampuan memperkirakan jarak tembak sekali lagi adalah modalitas penting untuk keberhasilan mengenai sasaran pada berbagai jarak dan sudut. Semoga informasi mengenai perbedaan sudut tembakan berpengaruh pada hasil perkenaan mimis ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Berikan kritik dan saran Anda agar channel Sniper Ngapak menjadi pusat informasi terpercaya bagi Anda semua penggemar hobi berburu dan menembak seluruh Indonesia. Salam satu laras.